Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai perubahan dirimu yang bikin mereka jadi ketar-ketir. Oke, mari kita lihat di sini ya. Sepertinya di antara kamu ada yang mulai mengalami perubahan ya guys ya. Nah, perubahan seperti apa yang terjadi pada dirimu ya, yang mungkin saja ini bikin mereka jadi ketar-ketir ya guys ya. Sepertinya mereka sangat tidak tenang ya melihat kamu bertransformasi atau mengalami perubahan ya. Apa saja sih perubahan dirimu yang bikin mereka ketar-ketir? Oke, di sini ada Four of Cups, ada Knight of Wands, ada Seven of Cups, ada Five of Swords, ada Three of Cups, ada the Stars, ada Nine of Cups, ada the Empress. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan ya bahwa di antara kamu ini ada yang sudah mengalami perubahan ya guys ya. Ada juga di antara kamu yang masih belum mengalami perubahan tapi mau ke arah sana ya, masih on the way, OTW ke arah perubahan ya. Dimana sebelum terjadinya perubahan ini ya, kamu itu mengalami yang namanya berbagai permasalahan hidup yang sangat membuat kamu pernah berada di titik terendah atau berada di situasi yang membuat kamu menjadi terpuruk ya guys ya. Bahkan di sini aku merasakan di antara kamu sering sekali mengalami kegagalan ya. Ada kegagalan demi kegagalan yang membuat kamu sampai frustasi bahkan depresi ya guys ya. Entah itu kegagalan dalam hubungan asmara atau kegagalan dalam usaha, bisnis, karir, pekerjaan ya. Yang mana di sini kamu benar-benar nggak berdaya ya guys ya. Sebab di sini aku merasakan ada gangguan dari luar yang bikin kegagalan itu terjadi ya. Jadi ada faktor eksternal ya, yang mana faktor eksternal ini dipengaruhi oleh kelakuan seseorang atau beberapa orang yang toksik ke kamu ya. Bisa jadi karena orang ini merasa iri hati terhadap dirimu ya, atau merasa tidak suka dengan kehidupan kamu, sirik gitu ya, melihat kamu happy ya, melihat kamu hidup sangat senang dan tenang gitu ya guys ya. Makanya mereka mencoba untuk mengganggu kamu dan berusaha untuk menggagalkan setiap apa yang kamu rencanakan di dalam kehidupanmu ya. Dan di antara mereka ada yang berusaha untuk merendahkan kamu juga ya, ngata-ngatain kamu gitu loh guys ya. Yang mana mereka menyerang mental kamu di sini ya. Mereka berusaha untuk bikin kamu drop, bikin kamu down, bikin kamu nggak bersemangat, bikin kamu terpuruk, bikin kamu sendirian, bikin kamu kesepian, bikin kamu terisolasi ya. Itu kelakuan-kelakuan orang-orang toksik yang berusaha untuk meredupkan cahayamu, berusaha untuk menyingkirkan eksistensimu, berusaha untuk membuat kamu enyah atau pergi atau menjauh dari circle-nya mereka ya. Ada di antara orang-orang yang berada di circle kamu itu tidak terima dengan kesuksesan yang kamu miliki atau suatu pencapaian yang kamu capai ya. Mereka merasa iri, dengki, dan benar-benar merasa tidak suka dengan kamu yang berjaya atau kamu yang berhasil dalam mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu. Dan di sini ada di antara mereka yang berusaha untuk membuat kamu menjadi lemah ya, menjadi tidak bersemangat ya, karena mereka berusaha untuk merusak karir atau pekerjaan kamu. Bahkan ada juga di sini ya yang sampai mensabotase pekerjaan kamu ya, yang mana diam-diam orang-orang ini bekerja di belakang layar untuk menghancurkan karir kamu atau
pekerjaan yang kamu geluti saat ini ya, karena mungkin adanya faktor persaingan ya, mungkin kamu sekantor sama orang-orang ini atau punya keterampilan, keahlian di bidang yang sama gitu loh guys ya. Jadi mereka ini merasa tersaingi dengan kehadiran kamu. Mereka merasa tidak nyaman, merasa terintimidasi, dan merasa kalau kamu ini adalah ancaman bagi mereka. Itu kenapa mereka berusaha untuk menyingkirkan kamu ya, dengan meredupkan cahaya kamu di circle-nya mereka ya. Mungkin kamu ini sering sekali menjadi pusat perhatian ya guys, dikonfirmasi oleh the stars. So guys, di sini setelah kamu mengalami yang namanya keterpurukan ya, berada di titik terendah ya, kamu mengalami kegagalan karena kelakuan orang-orang toksik itu yang culas atau curang atau menusuk kamu dari belakang atau berkhianat sama kamu ya, atau melakukan suatu kecurangan, melakukan suatu kejoliman gitu ya guys ya. Seiring waktu ya, kamu di sini berusaha untuk berbenah, berusaha untuk bisa bangkit dari keterpurukan, berusaha untuk bisa memperbaiki segalanya, berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Dan akhirnya di sini aku merasakan di antara kamu ya, walau tidak semua, yang lainnya masih ada yang di jalan atau masih on the way untuk bisa bertransformasi ya, tapi bagi kamu yang sudah bertransformasi, melakukan perubahan ya, bangkit dari keterpurukan ini, maka di sini aku melihat adanya perubahan besar-besaran yang terjadi pada dirimu setelah kamu dijolimi atau dijahati oleh orang-orang toksik itu ya guys ya. Di sini aku melihat adanya kebangkitan kamu secara finansial atau ekonomi ya. Jadi di sini kamu mendapatkan kompensasi yang besar ya atas keterpurukan yang pernah kamu alami ya guys ya. Mungkin kamu sempat bersedih, berkecil hati ya, bersusah hati ya, melihat kehidupan kamu yang kayaknya mentok, yang melihat kehidupan kamu kayaknya dipersulit gitu ya dengan kehadiran orang-orang toksik ini ya. Kamu ditutup jalan kerezekiannya ya, atau kamu itu dibikin hancur usahanya ya. Tapi itu merupakan titik balik bagi kamu untuk bisa memperbaharui kehidupan kamu ternyata ya. Karena di sini setelah kamu melewati masa sulitmu ya, aku melihat adanya kenaikan rezeki ya. Di sini adanya rezeki besar yang berbondong-bondong atau bertubi-tubi datang ke dalam kehidupanmu ya, dan itu pada akhirnya bisa menaikkan derajat kamu ya guys ya. Yang kemarin-kemarin kamu dihina, diremehkan ya, dikucilkan, dipojokkan, dipandang sebelah mata, akhirnya orang tidak lagi memandang kamu sebelah mata ya. Bahkan ada yang pakai kacamata nih ya. Mungkin karena silau ya, pentacles kamu begitu berkilau. Ya, jadi di sini kamu mendapatkan keuangan yang bagus ya guys ya. Adanya kehadiran rezeki yang datang ke dalam hidupmu secara bertubi-tubi ya. Inilah balasan atau kompensasi setelah kamu mendapatkan kejoliman atau rasa sakit hati akibat perlakuan orang-orang toksik sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini aku juga melihat adanya pembaharuan dan perbaikan dari segi karir, usaha, dan bisnis kamu ya guys ya. Ada kesempatan atau peluang yang datang ke dalam kehidupanmu, dan kesempatan atau peluang ini tidak datang cuman satu atau dua aja, tapi banyak ya. Banyak sekali kesempatan, peluang-peluang yang hadir di dalam kehidupan kamu, yang mana kamu bisa pilih, yang mana bisa kamu gunakan untuk bisa menambah daya energi finansial kamu semakin powerful atau semakin kuat ya guys ya. Di sini Tuhan bermurah hati sama kamu ya guys ya. Selain kamu diberikan kerezekian yang bagus, kamu pun diberikan peluang-peluang atau kesempatan untuk bisa berkarir, mendapatkan usaha baru atau pekerjaan baru, yang mana itu akan mendatangkan hasil yang berlimpah ruah. Setidaknya itu bisa membuat perbaikan yang signifikan dan efektif terhadap keuangan kamu atau perekonomian kamu yang pernah dihancurkan atau yang pernah terpuruk ya. Akhirnya di sini kamu mendapatkan kesempatan untuk perbaikan fondasi dari segi finansialmu. Nah, seperti itu. Dan di sini orang-orang yang telah berbuat jolim atau jahat terhadap kamu ya, mulai pening ya, mulai pusing ya, mereka mulai cenat-cenut ini ya pikirannya ya, mereka ketar-ketir loh melihat perubahan yang terjadi pada dirimu ya. Mereka yang tadinya meremehkan kamu dan memandang kamu sebelah mata, akhirnya mereka matanya jadi terbelalak ya,
melihat kehidupan kamu yang semakin hari semakin membaik ya. Kehidupan kamu ini kayak diperbaharui kembali ya, dan diperbaiki menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Justru sebaliknya di sini aku melihat mereka itu kayak frustasi ya. Kebalik ini ya, kemarin-kemarin kamu yang dibikin frustasi oleh mereka ya, karena mereka merusak usaha kamu atau merusak reputasi kamu atau menghancurkan dirimu secara finansial atau ekonomi ya. Kali ini malah mereka nih yang frustasi bahkan depresi ya, karena mereka melihat bahwa kehidupan kamu ini berbanding terbalik 180 derajat dari apa yang mereka lihat sebelumnya gitu ya. Dan justru di sini mereka yang banyak mendapatkan masalah atau bermasalah ya guys ya. Mereka di sini punya banyak masalah loh ya. Masalah yang datang bertubi-tubi ke dalam kehidupannya mereka loh. Kenapa kebalik gitu loh guys ya. Jadi mereka kaget gitu. Kenapa jadi kebalik padahal mereka yang menjolimi kamu, menjahati kamu, dan mereka pikir mereka berhasil membuat kamu itu hancur hidupnya ya. Ternyata kamu dinaikkan oleh Tuhan derajatnya ya. Justru mereka lah yang makin hari di sini makin ambruk dan makin terpuruk hidupnya ya. Ini semua adalah karma atas perbuatan mereka sendiri ya. Ternyata apa yang mereka tanam, apa yang mereka tabur itu balik kembali ke kehidupan mereka sendiri gitu ya guys ya. Di sini mereka ketar-ketir, khawatir banget ya kalau kamu menjadi orang kaya, kalau kamu akhirnya menjadi orang berduit, menjadi kolong merat, jadi juragan. Takut banget nih mereka ya. Mereka takut sekali ya dengan keberhasilan kamu dan pencapaian kamu. Dan benar saja di sini aku melihat bahwa di antara kamu ada yang berhasil, ada yang sudah sukses, ada yang mencetak pencapaian atau prestasi yang luar biasa ya setelah mengalami keterpurukan hidup. Setelah kamu bangkit dari keterpurukanmu ya, kamu berhasil mencapai sesuatu ya. Di sini kamu terlihat sumringah, berbahagia, dan merasa bangga dengan pencapaian yang kamu dapatkan atas hasil jerih payah kamu sendiri gitu ya. Dan di sini bikin mereka tidak hanya tidak menyukai itu, tapi bikin mereka sedih ya, bikin mereka mau menangis. Ya mereka nih mau nangis gitu loh ngelihat kamu yang bisa tersenyum berbahagia, berhasil, sukses ya. Mereka di sini berduka ya guys ya. Ketika kamu sukses, mereka malah berduka. Ketika kamu bersuka cita, mereka malah berduka cita. Kayak gitu loh guys ya. Jadi ada kebalikannya di sini ya. Wah, sebentar banget ya Tuhan kalau pengen membolak-balikan kehidupan seseorang. Sebentar banget kalau Tuhan pengen memporak-porandakan kehidupan seseorang gitu ya guys ya. Makanya ini mereka yang berbuat jolim ini ya, mereka mendapatkan akibat atau konsekuensi atau resiko atas perbuatannya mereka sendiri ya. Dan mereka ini mau menyalahkan siapa lagi ya, mau menyalahkan orang, tapi apa boleh buat, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka ya, keterpurukan yang mereka rasakan itu akibat perbuatan mereka sendiri yang pernah membuat kehidupan orang lain terpuruk ya. Akhirnya mereka merasakan juga apa yang orang lain rasakan. Nah, seperti itu. Dan di sini aku merasa bahwa di antara kamu akan menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Kamu akan jadi bintang di sini ya guys ya. Kamu dikenal sebagai orang yang tangguh, dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah, dikenal sebagai orang yang mampu bangkit dari keterpurukan, dikenal sebagai seorang pemberani karena mampu keluar dari zona aman untuk struggle dan survive dalam kehidupanmu gitu ya. Kamu dikenal sebagai sosok yang berprestasi karena kamu mampu mencetak pencapaian-pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupanmu sehingga itu berdampak pada perbaikan kehidupanmu yang terlihat semakin hari semakin membaik. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sepertinya di antara kamu akan banyak dikagumi oleh orang-orang sekitar karena kamu berhasil bangkit daripada keterpurukan, dan itu merupakan sebuah keberhasilan atau kesuksesan yang luar biasa yang mereka pandang sebagai sesuatu yang tidak biasa karena tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Dan di sini aku merasakan ya, kehidupan kamu makin ke sini
makin berlimpah ya guys ya. Kamu akan mendapatkan keberlimpahan di dalam kehidupan kamu, baik secara material maupun non material. Kalau secara material, rezeki kamu akan mengalir lancar ya, walaupun tidak banyak, tapi selalu kamu akan mendapatkan kerezekian. Kalau misalnya kamu adalah seorang pedagang atau kamu seorang pebisnis, kamu akan dilancarkan usahanya ya. Jadi ada perbaikan dan pembaharuan dalam usaha kamu ya. Mungkin usaha kamu, pekerjaan kamu kemarin disabotase atau dihancurkan oleh orang-orang toksik itu, namun akhirnya kamu mendapatkan pembaharuan atas usaha-usahamu ya. Kamu mendapatkan ide-ide baru, ide-ide yang lebih segar, lebih fresh untuk bisa membangkitkan dan membangun kembali usaha-usahamu yang hampir ambruk ya, hampir dihancurkan oleh orang toksik itu gitu loh guys ya. Dan sekali kamu bangkit, sekali kamu tumbuh, sekali kamu bangun dari keterpurukan ya, di sini aku melihat ya, rezeki kamu malah datangnya itu semakin lancar dan semakin berlipat ganda, dan itu membuat kehidupan kamu semakin mengalami perkembangan yang baik ya. Jadi ada abundance atau keberlimpahan yang kamu dapatkan ya, sebagai kompensasi daripada ujian atau cobaan hidup yang pernah kamu alami sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan di sini kamu harus bersyukur banget ya guys ya. Jadi di sini mungkin usaha kamu dimatikan atau pekerjaan kamu dibuat stuck atau berhenti atau kamu harus pindah kerja. Itu semua karena terjadinya perombakan, revolusi dan transformasi di dalam kehidupan kamu, guna untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Dan endingnya di sini aku melihat kamu akan tersenyum ya, dan di antara kamu akan keluar sebagai pemenang ya, dimana kamu berhasil dalam mewujudkan cita-cita atau impian kamu di dalam kehidupanmu di masa yang akan datang ya. Di sini aku melihat adanya kebahagiaan atas kesuksesan atau keberhasilan kamu, yang mana di sini ada orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, orang-orang terdekat yang selalu support kamu, yang selalu setia bersamamu, yang selalu memberikan dukungan positif terhadap dirimu, itu pun ikut berbahagia dan tersenyum bersamamu menikmati keberhasilan dan kesuksesanmu ya. Jadi di sini keberhasilan atau kesuksesanmu ini tidak terlepas dari usahamu sendiri dan dukungan dari orang-orang terkasih ya. Wah, luar biasa di sini ya guys ya. Kamu yang sempat terpuruk, mengalami kesulitan hidup, akhirnya kamu akan mendapatkan happy ending, dimana kalau kamu berani untuk melakukan suatu perubahan, yang mana kamu berani untuk keluar zona aman, untuk struggle kembali, untuk berjuang kembali, agar kamu bisa memperbaiki puing-puing kehancuran dan membangun kembali apa yang sudah retak atau apa yang sudah dihancurkan, apa yang sudah hilang. Semuanya akan dikembalikan, akan digantikan dengan suatu hal yang lebih baik lagi, di mana ada transformasi, dan perubahan atau transformasi ini membuat kamu bertransisi atau mengalami perubahan, baik itu secara material maupun non material, yang mana itu secara menyeluruh akan membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, sini ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius. Oke. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat oracle-nya buat kamu apa ya. Apa pesan atau message-nya buat kamu untuk readingan kali ini. What is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada attaining peace. Today, I turn within to find the source of my experiences. There, I find the peace that comes from seeking truth. I understand that the riches I discover within myself have a greater value than all the wealth of the outside world. Step by step, I continue my spiritual quest. Little by little, I free myself, rising ever higher and attaining true inner peace. Di sini pesannya buat kamu, dapatkanlah kedamaian di dalam kehidupanmu. Pada saat ini, ketika kamu berusaha untuk menemukan cara dan menemukan jalan untuk bisa mendapatkan yang terbaik, maka kamu perlu
mengerahkan semua pengalaman dan pengetahuan yang kamu miliki untuk bisa membentuk dan membangun kembali apa yang sudah dihancurkan atau apa yang sudah diratakan. Kamu perlu untuk bangkit kembali, bangkit dari keterpurukan, dan berusaha untuk bisa dapatkan hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya, dan berusaha untuk bisa menemukan cara atau jalan yang lebih baik yang bisa kamu tempuh untuk bisa mencapai suatu kesuksesan di dalam kehidupanmu. Kamu perlu menemukan kedamaian di dalam hatimu untuk bisa memperoleh kebenaran. Kebenaran tanpa kebohongan itu berada di dalam hatimu yang terdalam. Kalau kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, maka kamu akan menemukan kebenaran yang tersembunyi di dalam dirimu, yang mana itu akan memandu kamu untuk bisa memperoleh sesuatu yang lebih besar, yang bisa membuat kehidupan kamu mengalami transformasi yang besar-besaran, sehingga itu akan membuat kehidupan kamu menjadi jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Temukanlah sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan atau segala sesuatu yang bersifat material yang ada di dunia ini, yaitu kedamaian batin, ketenangan jiwa. Itu jauh lebih berharga ketimbang hal-hal yang bersifat material. Kamu perlu mengejar material, kamu perlu mendapatkan material, karena itu penting buat kamu bisa survive dalam hidup ini. Tapi kamu jangan lupakan sisi spiritual. Kamu juga perlu mengisi spiritualitas kamu agar kamu bisa mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, tidak hanya di dunia tapi juga mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang benar-benar bisa membuat kamu tersenyum dan membuat kamu merasa ringan untuk melangkah ke depan. Tahapan demi tahapan kamu lalui untuk bisa berproses di dalam perjalanan spiritual. Kamu akan menemukan tantangan atau rintangan yang akan menghambat perjalananmu. Namun, itu semua hanyalah bagian daripada ujian kehidupanmu. Setelah kamu mampu melewati masa-masa kritis di dalam kehidupanmu, kamu secara perlahan akan mengalami perubahan drastis dalam kehidupanmu. Bersiaplah untuk perubahan, sambutlah untuk perubahan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kamu perlu membebaskan diri kamu agar kamu tidak mudah tertekan dengan situasi atau kondisi yang keras yang membuat kamu terkadang merasa frustasi dan ingin menyerah. Jauhkan hal-hal yang toksik yang bisa memberikan efek negatif terhadap dirimu dan kehidupanmu, dan tingkatkanlah energi vibrasimu lebih naik, lebih tinggi, agar kamu bisa menemukan kedamaian hati. Dengan kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, maka kamu akan menemukan kehidupan yang jauh lebih membahagiakan dari sekedar kehidupan yang hanya bersifat sementara dan berpatokan pada material semata. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.